بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita semua untuk hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan materi tafkir Islami atau berpikir Islami. Kita bahas tema memahami hukum syariat dan hukum Allah di alam semesta. Ya, memahami hukum syariat dan hukum Allah di alam semesta. Hukum syariat bahasa Arabnya al-hukmus syar'i. Kalau hukum Allah di alam semesta bahasa Arabnya sunnatullah. Jadi terkait dengan hukmullah dan sunnatullah. Nah, hukum Allah di alam semesta atau sunnatullah diterjemahkan singkat di Indonesia menjadi hukum alam. Berarti bukan itu hukum Allah di alam. Cuman enaknya hukum alam. Sering dipahami hukum alam itu alam yang punya hukum. Dan itu hukum Allah yang diberlakukan di alam. Agak beda. Kalau hukum syariat itu hukum Allah, emang itu hukumnya Allah. Nah, dua hukum ini dasarnya kuat sekali. Kalau hukum syariat kan banyak sekali. Tilka hududullah. Demikianlah batasan-batasan Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Itu hukum syariat. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Kalau hukum Allah di alam semesta, kadang disebut dengan sunnatullah. Itu Quran juga banyak menyebut sunnatullahi fil ladina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdil al-ahzab. Dan engkau tidak akan mendapati pada sunnah Allah sebuah perubahan. Dan banyak sekali kata sunnatullah, sunnatullah, sunnatullah di Baqarah, di Ali Imran, sunnatullah qad khalat min qabl. Nah, sunnatullah ini begitu diteliti itu juga diberikan isyarat oleh Allah di banyak ayat. Salah satunya contohnya misalnya wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari kami pergilirkan antar orang-orang. Maka para ulama nyebut ada hukum Allah di alam semesta atau sunnatullah yang namanya hukum at-tadawul. Wa tilkal ayyam nudawiluha. Hukum pergiliran. Nah, yang kemudian diterjemahkan menjadi orang hidup itu kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Itu terjemahan simplifikasi dari kata hukum tadawul, hukum pergiliran. Allah pergilirkan umat-umat itu. Jadi yang baik ya pernah kuasa, yang baik pernah melarat. Yang jahat pernah kuasa, yang jahat juga pernah ditindas. Tadawul. Jadi bukan berarti kalau jahat selalu berkuasa. Enggak, karena juga ditindas juga kalau dia kalah. Itu namanya watilkal ayyam nudawiluha. Makanya di sejarah bangsa-bangsa ada kekuasaan jatuh pada orang baik yang paling besar namanya Sulaiman dan Al-Qarni itu, Dzulqarnain yang membentang timur sampai barat. Asia Tengah ya, atau Asia Selatan namanya itu, Asia Tengah. Kalau yang dia Firaun sama Nebukadnezar di Babilonia, itu yang paling gede sepanjang sejarah. Kalau itu Raja Mesir yang terkenal dengan kecintaan itu nggak gede itu kekuasaannya itu, karena itu setelah itu dia. Apa itu namanya? Cleopatra. Itu setelah itu. Nah, itu salah satu contoh isyarat. Ada isyarat di Quran namanya hukum waktu. Di Al-Maidah, "Tsumma qadha ajalahu wa ajalum musamman indah." Benar Allah menetapkan waktu. Jadi Allah tetapkan hamba saya ini, di dalamnya ada penetapan waktu. Yakni waktu kaya, waktu miskin, waktu ganteng, waktu jelek, waktu kawin, waktu cerai, ada penetapannya. Cuman kata ajal udah terlanjur diidentikan dengan waktu kematian. Ajal itu maknanya waktu.
Di masyarakat Jawa ada filosofi ojo nggigi mongso. Yang Jawa pasti tahu itu. Kalau yang Jawa nggak ngerti berarti nggak Jawa. Jangan gigi mongso itu jangan memaksa waktu. Itu apa sih filosofi apa? Dari ayat ini. Jadi kau harus jadi berjalan aja kerja, nanti kalau waktunya jadi. Kalau enggak ya udah jalan aja terus. Karena kau nggak bisa paksa waktu. Waktu itu Allah sudah tentukan. Waktunya kamu jabat. Itu tahun 2030. Itu pas 1 tahun sebelum kau pensiun. Tetapannya Allah kayak gitu. Kau paksa ya nggak jadi, tetap aja harus nunggu. Gak mungkin Ustaz, ya. Pas itu atasamu yang kau tunggu itu mati. Nah, pas kamu ngangkat. Itu namanya hukum waktu. Harus paham itu. Nah, ada banyak sekali. Kalau di dunia filsafat, hukum Allah di alam semesta, ini dikaji betul. Ada beberapa filsuf yang berhasil membuat kesimpulan hukum Allah di alam. Mereka nggak kenal hukum Allah ya, namanya hukum alam. Law of what? Hukum alam ini ada 7. Salah satunya misalnya ada law of vibration. Hukum vibrasi. Hukum vibrasi itu kalau kita tarik ke kajian kita namanya hukum mempengaruhi. Dasarnya hadis Nabi. Almar'u ala dini khalilihi. Manusia itu sesuai dengan agama kanan kirinya. Law of vibration itu adalah bahwa semua makhluk, bahkan benda di alam semesta, itu punya vibrasi, punya getaran yang akan mempengaruhi kanan kirinya. Dia saling mempengaruhi. Maka yang paling besar mempengaruhi yang lain. Makanya terkadang ada orang, ketemu orang, langsung ikut. Karena vibrasinya kuat sekali dia. Nah, kalau bicara ini, tentu dari kaum muslimin, kalau ada hukum disodorkan para filosof, dia harus disesuaikan atau dilihat menggunakan ajaran agama. Karena hukum ini dipahami dan diyakini akan kerja. Tentu tema hari ini tidak bahas satu persatu hukum alam. Tapi saya ingin memahamkan satu cara berpikir. Hai kaum muslimin, Tuhanmu Allah itu punya 2 hukum. Yang pertama hukum syariah, yang bicara halal haram, terus sunnah makruh, dunia akhirat, hisab, tauhid, itu hukum syariat. Yang darinya, jika kau taat, Allah kasih pahala padamu. Jika kau tidak, akan diazab. Yang satu, itu hukum yang Allah perjalankan di alam semesta. Allah perjalankan. Salah satunya, kalau yang paling gampang, air selalu ke bawah. Air membasahi. Api membakar. Itu hukum Allah di alam semesta. Kalau kamu nggak ingin kebakar, ya jangan dekat api. Itu hukum. Aku soleh kok, nggak apa-apa, kena api. Nggak bisa. Sesoleh apapun ya api bakar padamu. Bahwa kejadiannya Nabi Ibrahim nggak kebakar, itu namanya khariqul adah. Tidak biasa. Hukum biasanya api bakar. Air membasahi. Sama salah satu nanti yang akan ditarik namanya hukum pengaruh itu dikasihkan sama Nabi. Bahwa orang akan diperlakukan seperti perlakuanmu pada orang lain. Kalau kau ingin mendapatkan penghormatan, hormati orang. Itu hukum Allah di alam semesta. Jangan seenaknya. Kau ingin dihormati tapi nggak mau menghormati. Nggak ada. Bahkan semut aja diinjek, gigit. Jadi anak buahmu kau hina, dia akan gigit. Itu hukum Allah di alam semesta. Nggak usah ngaco. Orang dikasih duit pasti senang. Memang kayak gitu. Itu makanya ada zakat kepada mu'allaf. Jadi ada hukum Allah di alam semesta. Meskipun hukum Allah di alam semesta ini, kajiannya jadi kompleks. Karena melibatkan banyak pengetahuan. Yang tadi ada filsuf ada 7. Di agama kita lihat lebih banyak. Meskipun sebagiannya lebih ke arah adat. Tapi penetapannya banyak sekali. Nah, di hukum alam ini atau hukum Allah di alam semesta, manusia akan mengikutinya. Mau ya akan mengikuti, nggak mau ya akan mengikuti.
Ketika Muslim sekalipun nolak hukum ini, ya dia akan disapu sama hukum ini. Contoh, kau kasar, kau ditolak. Makanya agama menyuruh kita lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawli. Gak bisa, kebenaran dipaksakan, ditolak. Allah sudah menetapkan itu. Bahkan menguatkan bab itu. Dan banyak sekali ya kajiannya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di kajian siang hari ini? Agar kita menyadari, memahami, dan mau mengikuti dua hukum ini. Dalam rangka kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, kita taat pada hukum syariah, kita juga mau taat kepada sunnatullahi fil al. Hidupmu barokah. Saya pernah ngasih motivasi ya di salah satu perbankan syariah. Udah lama, sekitar 15 tahun yang lalu kali. Tapi kisah ini membuat saya betul teringat. Satu saat saya ditanya salah satu peserta, Ustaz, kita ini bank syariah. Berarti insya Allah halal, nggak ada riba. Dan kita bahkan sudah punya qiyamul lail pada peserta. Kita juga tilawah, kita juga sering sedekah. Tapi faktanya kita masih kalah. Kan size-nya masih kecil. Waktu itu belum sampai 7, waktu itu masih 6, sekian waktu itu. Bahkan di beberapa case kita kalah. Terus gimana janji Allah? Boleh cerita. Kalau ada Pak Haji, zikirnya 2 jam. Dia setiap bulan umroh. Tapi kalau buka toko itu jam 11. Kira-kira jam 9 ada yang mau datang nggak? Buka toko jam 11. Jam 9 ada yang datang nggak? Nggak ada. Kenapa? Lah tutup. Karena engkau, Pak Haji, melanggar hukum Allah di alam semesta. Jadi jangan pernah merasa sebuah hasil buruk terjadi begitu kita sudah taat pada hukum, padahal kita sebenarnya melanggar hukum Allah di alam semesta. Bab ini secara serius diingatkan salah satu ahli sirah ketika mengomentari tentang kemenangan Nabi di Perang Badar. Dan penolakan Nabi untuk perang di tahun ke-6 kenabian. Pernah dengar kisahnya ya? Tahun ke-6 kenabian, beberapa sahabat datang ke Nabi. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran? Benar. Kenapa kita tidak lawan saja mereka? Tahun ke-6 loh. 6 udah ditindas, 6 tahun udah ditindas. Kayak apa juga beratnya? Kata Rasulullah menceritakan dulu umat sebelum kalian. Ketika beragama bahkan sampai ada yang digergaji. Terbelah dua, ditombak atas. Terus di ujung hadis itu Nabi mengatakan, innakum qaumun tastajilun. Kalian terburu-buru. 6 tahun ditindas, melawan, itu dianggap Nabi sebagai innakum qaumun tastajilun. Keburu. Sampailah Nabi tahun ke-13 dapat solusi. Hijrah ke Madinah. Setahun Nabi membina sahabatnya. Sholat jamaah berkumandang, semua berkumandang. Sip ya. Sampai momen itu tiba, sahabat ingin meminta balik harta-hartanya, ternyata Allah justru pertemukan dengan pasukan perang. Karena Abu Jahal sudah bersiap dengan pasukan perang untuk menyelamatkan Abu Sufyan. Kegedean pasukan. Ketika melihat Abu Jahal bersama sahabat, bersama pimpinan Quraisy itu datang dengan pasukan perang, Rasul bertanya. Karena janjinya dengan Ansor itu membela Nabi hanya di Madinah. Nabi bertanya, akhirnya semua sepakat. Kisahnya panjang nih. Deal peranglah. Saat itu juga langsung jalan. Nabi kemudian datang di area perang itu Kamis siang. Mirbu siang ya. Kamis siang datang Nabi karena perangnya hari Jumat. Nabi ketemu Badui, panjang sekali itu dialognya sampai Nabi bisa menghitung, oh mereka 1000 sini dan dia sudah sampai di sini. Nabi kemudian menempatkan sahabat, ada dialog dengan Salman, sampailah akhirnya Rasulullah SAW di Kemis sore itu berdoa mengucapkan Nabi
dengan mengangkat tangannya setinggi-tingginya sampai tampak sekali ketiak Nabi yang sangat putih itu ya. Ketiak Nabi putih ya. Dan itu nggak usah pakai Rexona, ketiak Nabi memang masih putih. Karena terkenal hatta yuro baldo bayado ibtaihi itu sering hadis Nabi sampai tampak putihnya ketiak Nabi sampai berarti putih Nabi itu putih sekali. Jadi Nabimu itu ganteng banget ya. Ketiaknya aja putih. Ketiak itu hitamnya tak terkira kita. Banyak daki. Sampai Abu Bakar sampai abi anta wa ummi ya Rasulullah. Akhirnya sampai selendang Nabi jatuh. Dan akhirnya di Jumat pagi sebelum perang kata, "Ya ma'syaral muslimin, absyiru fa innallaha qad anjaza wa'da." Hai muslim, bergembiralah, Allah telah tunaikan janjinya. Karena malaikat turun berbaris. Pertanyaannya, ini pertanyaan ahli Israel. Kenapa Allah baru tolong setelah 14 tahun? Kenapa malaikat diturunkan setelah 14 tahun? Bukankah Allah bisa nolong waktu ke tahun ke-6? Karena proses penolongannya itu unik. Salah satunya kisahnya itu kisah Abbas. Kan Abbas waktu itu belum Islam. Ikut perang. Tapi Rasul bilang, kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Khusus Abbas tidak boleh dibunuh. Apa ada yang nyeletuk, jadi munafik dia. Jangan nyeletukin Nabi. Resiko itu. Ada nyeletuk, karena pamannya, jadi munafik dia. Nah kemudian, benar, Abbas ternyata sudah terkapar, terikat. Waktu selesai perang, Rasul mencari yang meninggal-meninggal, ketemu Abbas masih terikat. Gak bisa bangkit, masih terikat, terbujur di tanah. Ya Ammi, siapa yang menjatuhkanmu, kata Rasulullah. Saya Rasulullah, seorang sahabat kecil. Kata Abbas, bukan dia ya Rasulullah. Tadi pokoknya ada tamparan keras dari atas, akhirnya aku jatuh. Begitu aku jatuh, dia ngikat aku. Ini buktinya. Pikirnya itu biru sekali. Ditampar sama malaikat. Kenapa namparnya nunggu 14 tahun? Kan bisa jadi tuh Abu Jahal pas gaya-gayanya kuasa, pas lagi lemparin kotoran, nyaci Nabi tua, jatuh langsung, kan bagus tuh. Langsung diikat sama Nabi. Keren nggak begitu? Para ulama sirah mencoba cari hikmah atas keputusan Allah nolong selama 14 tahun. Bahwa Allah ingin ajarkan kepada Nabi, kemenangan itu ada prosedur ilmiahnya. Inilah namanya hukum Allah di alam semesta. Bahwa pasukanmu memang bisa mengalahkan pasukan mereka. Ada hukum pasukan. Kekuatanmu memang bisa mengalahkan mereka. Begitu kekuatanmu nggak kalah, kau nggak boleh perang. Hukum di perang itu. Kalau pasukanmu pasti kalah sama mereka, janganlah mengajak perang. Kalau pasukanmu pasti menang, jangan pula ngajak perang. Ajalah dia nyerah. Hukum di perang itu. Rasul penuhi hukum-hukum ini. Kemampuan sahabat kan 1:10. Berarti 314 kali 10 sama dengan 3.140 ngelawan 1.000. Ya menang lah. Saat di 6 kenabian, sahabat Nabi kemampuannya belum segitu. Itu hukum Allah di alam semesta. Hukum besar mengalahkan yang kecil. Beberapa ulama akhirnya menulis satu buku namanya hukum pengaruh itu, yang besar mempengaruhi yang kecil. Itu kenapa kita pakai celana? Yang menang pakai celana. Dulu celana ini haram, tahu nggak? Serius. Bapak saya sampai tua nggak pakai celana, karena fatwanya haram. Dia baru pakai celana begitu ke Jakarta. Kiainya dulu mengharamkan celana. Karena ini celana siapa pakaiannya? Pakaian Belanda. Tapi kenapa sekarang pakai celana? Yang menang pakai celana. Maka kita akhirnya adaptasi. Akhirnya kita cari-cari fatwa. Ya pokoknya asal tidak ketat, itulah ketemu. Namanya hukum yang besar mempengaruhi yang kamu nggak bisa menghindari. Kamu nggak bisa menghindari kan? Kita pakai baju gini kan? Nggak pakai baju yang Jawa tuh pakai itu. Yang menang, mau mana? Hanya beli fried chicken, kau semua mempengaruhi hukum. Nggak bisa kau hindari. Jadi kaum muslimin terikat dengan dua hukum ini. Kalau ingin hasil yang baik, maka muslim wajib taat pada hukum syariat dan taat pada hukum Allah di alam semesta. Dua-duanya dia punya hubungan.
Hukum syariat punya hubungan sama hukum alam. Hukum alam punya hubungan sama hukum syariat. Contoh, laki perempuan kawin. Itu kan laki perempuan pasti akan hubungan. Itu hukum alam. Allah sudah buat dia pasangan. Syariat memfasilitasi. Namanya akad nikah. Di orang besar pasti akan mempengaruhi yang kecil. Maka dibuat aturan. Yang besar nggak boleh nindas yang kecil. Yang kecil nggak boleh ngelawan yang besar. Hukum, yang kecil menghormati yang tua. Yang tua menyayangi, karena akan dilindas otomatis. Bermacam-macam. Kepada hukum syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pilihan. Ini menarik. Jadi pesan pertama dari materi ini, agar kita dalam mencapai sesuatu, baik urusan dunia akhirat, wajib taat pada hukum syariat, dan wajib taat pada hukum Allah di alam semesta. Kalau kamu hanya taat sama hukum syariat, nggak taat hukum alam, nggak berjalan itu hidup. Kamu taat sama hukum alam tanpa syariat, maka Allah cabut barokahnya. Ya, itu pesan pertama. Yang kedua, bahwa hukum syariat ini oleh Allah kepada manusia dipersilahkan memilih. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Dan karenanya yang taat dikasih reward, yang enggak taat dikasih punishment. Kita kalau enggak sholat, itu enggak pedot muka kita. Tapi kalau kau sodorkan mukamu ke api, kebakar. Kamu enggak bisa, karena Allah akan perjalankan. Ibarat kalau hukum alam itu kamu dikasih di roda, ya kamu pasti akan ngikuti hukum itu. Kamu nolak, patah hukum. Menurut aku api bisa kita kalahkan, enggak bakal. Ya udah, kamu akan kerja keras untuk membuat badanmu enggak kebakar sama api. Panjang itu ceritanya itu. Tapi kalau kamu enggak sholat, kamu enggak petot mukanya. Lihat. Ini maknanya apa? Allah sedang memberimu pilihan. Makanya balasannya keras. Yang taat, dapatnya tak terkira. Yang melanggar, na'udzubillah azab. Ya. Sementara hukum Allah di alam semesta, Allah akan perjalankan engkau. Kau nggak punya kesempatan, kemampuan menolak. Makanya nggak ada pahalanya. Hanya berlaku hukum sebab akibat saja. Kalau kau ikuti, berarti hasilnya baik. Kalau kau nggak ngikuti, hasilnya buruk. Pelanggaran terhadap hukum syariat akan berdampak kepada dosa. Pelanggaran terhadap hukum alam berdampak kepada fasad namanya. Kerusakan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat yadin. Pelanggaran terhadap hukum syariat namanya dosa. Nah, yang menarik di dunia ini pelanggaran terhadap hukum syariat berpengaruh enggak? Berpengaruh. Hukum syariat itu hasilnya akan kita ketahui di akhirat. Karena ada hukum hisab, paham ya? Di hisab dulu baru dihitung. Di dunia ini namanya hukum fadl, hukum karunia, dan hukum peringatan. Tapi bukan hukum balasan. Makanya nggak ada istilah hukum karma di dunia. Jadi kalau ada orang melanggar hukum syariat, dunia gimana? Akan petot? Enggak. Kalau dia hubungan sama istrinya, anaknya jadi codot. Enggak, tetap jadi orang. Tapi Allah akan kasih peringatan. Bentuknya macam-macam. Dicabut barokahnya, kurang bahagia, ribet dan seterusnya. Dasarnya apa? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Paham ya? Yang berpaling dari peringatan padaku punya kehidupan yang dongka. Tapi apakah berarti itu sudah selesai? Belum, itu levelnya baru peringatan. Nanti status aslinya gimana? Pas dihisab. Paham ya? Kalau orang taat kepada hukum syariat, di dunianya gimana? Insya Allah ada barokahnya. Tapi apakah berarti di situ selesainya? Enggak, ini baru fadl. Dasarnya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal saleh, laki perempuan, dia beriman,
sungguh kami berikan kehidupan yang baik, insya Allah barokah. Udah taat aja, banyak aja ibadah, banyak sedekah, insya Allah barokah. Oleh karena ini bukan hukum balasan, terkadang terjadi anomali. Semakin taat, semakin miskin kau. Mungkin nggak? Mungkin. Siapa dia? Nabi Isa. Karena ini bukan tempat balasan. Makanya nggak usah maksain pakai hukum balasan. Harus paham syariat. Kamu sedekah 1.000 nang, insya Allah bisnismu kali 10. Itu penyimpulan paling fatal. Kau pikir di dunia ini hukum balasan apa? Kalau nggak paham hukum-hukum kayak gini agak repot. Balasan itu adanya di akhirat. Di dunia namanya hukum fadl, hukum karunia. Kalau bahasa gampangnya itu mungkin bonus kali ya. Mungkin gampangannya gitu. Allah bisa kasih karunia pada yang ia kehendaki. Tapi juga bisa kasih peringatan pada yang ia kehendaki. Kepada orang yang baik terkadang dikasih karunia, maka lahir Sulaiman. Tapi terkadang yang baik juga terkadang Allah uji-ujinya. Nabi Isa, Nabi Ayub. Dasarnya apa? Hadis Nabi. Innallaha idza ahabba 'abdan ajjalalahul uqubah. Allah kalau mencintai seorang hamba maka dia akan segerakan siksaannya, segerakan peringatannya. Ibnu Qayyim mengatakan, apakah kalau orang berlimpah karunia di dunia berarti menunjukkan dia soleh? Dan apakah kalau dia hidupnya rumit, apakah menunjukkan dia tidak soleh? Kayak a'rada an dzikri, Ibnu Qayyim tidak selalu menunjukkan hal itu. Karena apa? Karena di dunia ini bukan hukum balasan. Jadi yang penting engkau jadi orang soleh. Hasilnya kalau hidupmu berlimpah, semoga datang dari rahmatnya Allah. Kalau kamu jadi orang soleh, kok hidupmu tidak berlimpah, semoga itu ujian Allah meningkatkan derajatmu. Seperti mana Allah timpakan kepada Nabi Isa. Nggak punya bapak. Waktu lahir dipersoalkan. Gede dikit diuber-uber sama Romawi. Terus kemana Nabi Isa? Gak punya perusahaan, gak bawa bapak. Apa? Udah. Tapi ia mulia. Mulia sekali. Sekiranya kau ini fasik, maka apapun yang datang kepadamu ingat, itu berarti petaka. Jika Allah limpahi kepadamu, tapi kau ini berdosa, ingat, itu berarti istidraj. Dan kalau ada fasik, ada tindakan dosa, kalau Allah rumitkan hidupmu, berarti Allah sedang peringatanmu lebih keras. Kayak man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan. Bisa dipahami ya kira-kira. Sementara kalau pelanggaran kepada hukum Allah di alam semesta, maka akan ketemu namanya fasad, kerusakan. Kalau melanggar, contohnya misalnya hukum waktu misalnya. Misalnya waktu orang dewasa itu kan 15. Misalnya kan, pakai balik. Aku ingin anakku dewasa di usia 7, pecah kepalanya. Betul nggak kira-kira? Itu makanya ketika ada anak-anak dipaksa pinter, terus masuk sekolah cepat, pecah kepalanya, malah linglung. Kan banyak tuh kayak gitu-gitu. Normal aja. Apa misalnya yang sudah terkenal ya, disebut oleh Syekh Masyhur di salah satu bukunya terkenal. Namanya, Syekh Mustafa Masyhur itu punya buku kecil tentang hukum alam semesta. Beliau nyebutnya hukum planet namanya. Hukum planet itu adalah hukum perkara besar mengenai yang kecil. Dia nyebutnya ini termasuk hukum alam. Jadi di dunia ini perkara-perkara yang besar akan mengenai yang kecil akan ikut yang besar. Makanya kalau Islam ingin berpengaruh jadi besar. Kalau enggak, ya akan dipengaruhi sama yang lain. Nah, kita memaksa. Kamu ini rakyat jelata, ingin memaksa pengaruh kepada bosmu di atas. Ya kamu dipecat. Namanya enggak taat sama hukum alam. Terus gimana cara pengaruhi? Berarti kamu harus melipir kemana-mana. Siapa dia yang dianggap berpengaruh padanya? Oh, ternyata atasannya. Kan bosmu punya atasan tuh. Maka berarti aku enggak mempengaruhi. Aku mencoba untuk ngasih sesuatu. Pak, ini ada buku bagus, Pak. Oh gitu ya. Tapi kan keputusan mah di Bapak. Saya mah cuman staff ini mah. Nah, Pak, ini mah bagus. Bapak harus ikutin, Pak. Bapak ikut mau Bapak dosa. Pecat kau. Gak paham hukum pengaruh nih. Orang kecil gak bisa mempengaruhi yang besar. Lupain. Gak ada.
Makanya kalau ingin amar ma'ruf nahi mungkar jadi besar. Baru bisa amar. Kalau dari bawah namanya apa? Permohonan. Ustadz itu ini, nggak usah gagah-gagah di sini itu. Misalnya udah khutbah, gagah-gagah. Panggil besok, kelar sudah. Kamu nggak kuasa. Orang nggak kuasa itu nggak usah sok kuasa. Karena itu hukum Allah di alam semesta. Jadi kalau kita nggak kuasa, namanya bukan amar ma'ruf, namanya permohonan ma'ruf. Pak Bos, Pak Direktur ini teman-teman udah lama nggak ngaji, apa dapat diizinkan ngaji setengah jam aja? Oh nggak bisa mas? Ya sudah kalau nggak saya taat. Anak buah nggak usah sok gagah. Kapan nanti? Wah pas kamu nanti jadi bos baru. Hahaha, gitu, bos. Tuh, emang kayak gitu hukum Allah di alam semesta. Kalian di dakwah nggak paham hukum-hukum kayak gini. Kalau antum, kenapa Wali Songo itu pecah, bisa mengislamkan? Upaya pakai taat hukum ini mempengaruhi Brawijaya 5, panjang lebar, mempengaruhi pakai apa? Pakai anaknya Rusunan Ampel, baru beda. Nggak serta-merta, itu kan sudah level ke-5 baru bisa Jawa bisa kebuka. Gitu. Sudah 5 level kan, 5 gelombang yang datang. Namanya tetap Wali Songo, paling jumlahnya nggak songo. 12 kan, pasal lebih. Nah, jadi kamu ulangi lagi, kalau kita maksa akan ada kerusakan. Ya, kamu tadi misalnya, kamu nggak ingin dingin, tapi di samping air, ya nggak bisa. Aku ingin panas, nggak bisa. Hukumnya kayak gitu. Nanti buahnya, ya akan ada fase. Kalau kita ingin memaksimalkan hasil, baik di dunia atau di akhirat, maka gunakan dua hukum secara harmoni. Udah. Taatlah kepada Allah dan dukunglah pakai hukum Allah di alam semesta. Contohnya gini. Kamu ingin dapat pahala besar. Karena ada hukum besar mengaruhi yang kecil. Ingin dapat pahala besar kan? Jadilah orang besar. Pahalamu ngalir sak gede-gedenya. Betul enggak? Kamu kalau jadi orang kecil terus, nyari pahala, lambat. Karena enggak berpengaruh kau. Maka pahalamu hanya dapat dari kau baca Quran. Tapi kalau kamu sadar, aku ingin gunakan hukum alam memperbesar pahalaku. Bisa. Aku jadi orang besar, aku bikin keputusan. Semet. Gede enggak pahalamu? Gede. Itu namanya menggunakan hukum alam untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Amin. Aku ingin dakwahku sukses. Bacalah hukum Allah di alam semesta. Nah. Taatlah, jalankan, jalan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus nunggu 14 tahun? Karena harus memenuhi hukum alam ini dulu. Sahabat dibina yang mengalahkan mereka. Tidak serta-merta pakai mujizat. Nah, kita ini kadang karomah nggak punya, ngandelin itu. Rasulnya jelas punya mukjizat aja. Jelas punya mukjizat. Allah pasti menolongnya. Allah pasti memenangkannya. Tidak serta-merta menggunakan itu. Allah taat. Mengajarkan kita untuk berdakwah, hidup dengan cara seperti yang seharusnya. Kelebihan Rasulullah itu, mukjizatnya dijalankan pakai prosedur. Kalau mukjizatnya Nabi sebelumnya kan, tongkat, jadi ini. Gitu. Rasul enggak. Mengalahkan orang kafir pakai perang. Itu. Tidak pakai angin, wes, mati semua. Enggak gitu. Allah memperlakukan mukjizat Nabi itu, ada perangnya, ada dakwahnya, ada ini. Jadi makanya kita dididik oleh Rasulullah itu, pakai prosedur yang benar. Itu hikmahnya. Karena umat Nabi akan diperlakukan seperti perlakuan keadaan Nabi. Jadi, karomahnya Rasulullah pada waktu makan sebanyak itu, tetap ada piringnya. Ada piringnya untuk 1 orang, Rasul doa untuk 1000 orang. Tapi bukan ini, datang minta kasih makan. Gak gitu Rasul mujizat. Gak gitu, ngerti gak? Itu sebetulnya ulama sirah. Allah ajarkan Rasulullah untuk memenuhi hukum Allah di alam semesta. Agar menangnya dapat diterima oleh generasi setelahnya. Weh, emang bener. Kalau Rasul itu menang, emang bener, emang keren menangnya. Pasukannya piawai, strateginya keren. Emang Rasul juga nggak bisa dikalahkan. Ya, itu mah cuma modal doa. Orangnya juga
pada menang ya modal doa doang. Itu nggak keren menang kayak gitu, ngerti nggak? Nah, karena Rasul nggak dimodali Allah dengan cara itu. Rasul harus didik sahabatnya, melatih mereka perang dan sebagainya. Jadi gunakanlah hukum Allah di alam semesta untuk mendukung ketaatanmu. Dan sekaligus berharaplah barokah kepada perjalanan hidupmu dari ketaatanmu kepada Allah. Kamu udah kerja rajin nih. Insya Allah kalau begini 45 dirjen lah. Oh, misalnya. Tarik taat. Prosedurnya gimana? Ikuti prosedurnya. Itu hukum alam. Pokoknya asal kita benar, prosedur naik golongan 1, dirut lah. Apa ya? Direktur ya. Dirjen ada politisnya. Kalau politis berarti deketi siapa. Dapatlah ini kira-kira. Misalnya. Nah, maka taatlah kepada Allah. Nanti Allah akan barokai usahamu. Istilahnya, buka toko di jam yang tepat, kemudian harganya bagus, pelayanannya bagus, plus taat kepada Allah yang berlimpah-limpah. Itulah kemenangan Rasulullah. Gitu. Karena Allah tibani barokah. Tapi kalau nggak ada itunya, ya nggak ada. Kau melanggar hukum Allah. Nah, di lapangan kaum muslimin sering hanya fokus taat pada hukum syariat. Itu pun juga nggak taat-taat amat. Terus nggak taat pada hukum alam. Orang yang nggak beriman sana, taat sama hukum alam. Dia nggak terikat pada hukum syariat, karena udah selesai urusannya. Karena di akhirat akan adab semua. Maka diberikan oleh Allah hasil yang, tapi insya Allah kalau kita taat pada dua hukum, hasil kita berlimpah-limpah. Insya Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.